Oh, ada yang sakit. Sakit apa, Rizky? Demam, Mbak. Demam. Oke, banyak-banyak minum ya. Minum air. Oke, pertemuan kita pada siang hari ini kita akan membahas topik tentang penyelesaian pemeriksaan ya. Nah, sebenarnya ini topik yang topik yang cukup simpel ya, cukup simpel. Makanya kemungkinan besar nanti mungkin sekitar 1,5 jam mungkin udah selesai. Kalau nggak ada banyak tanya jawab. Oke. Kemudian di grup WhatsApp kelas saya posting di situ studi kasus 13. Ya. Nah, itu nanti untuk bahan diskusi, untuk kerja kelompok gitu ya. Kerja kelompok. Kasusnya menurut saya cukup menarik gitu ya. Bisa kita bawa kemana-mana gitu ya. Oke. Kalau pekan kemarin saya menunjukkan kepada kalian LHP ya. LHP. Nah, itu sebenarnya penyelesaian pemeriksaan itu seperti itu, LHP seperti itu ya. Atau beberapa pekan sebelumnya ketika saya minta kalian juga untuk bikin LHP ringkas ya, PT Cemilen. Nah, itu adalah contoh bagaimana kalian melakukan pelaksanaan pemeriksaan, kemudian melakukan pembahasan ya, dan terakhir melakukan pelaporan. Nah, pelaporan itu bentuknya salah satunya adalah ada LHP seperti itu. Nah, pelaporan dalam bentuk LHP seperti yang kemarin kalian bikin itu adalah salah satu jenis LHP. Nah, satu jenis saja kemarin kalau kita lihat ada sekitar 14 jenis ya. Nah, nanti akan kita perkenalkan ya. Jadi ada penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir. Nah, seperti apa sih Sumir ini? Nah, Sumir. Nanti kita lihat. Kemudian yang kedua itu seperti yang kemarin, penyelesaian pemeriksaan LHP sebagai dasar SKP atau STP. Kemudian juga bisa juga penyelesaian pemeriksaan itu berupa usulan, ya. Usulan pemeriksaan bukper, bukti permulaan. Bukti permulaan adanya tindak pidana gitu ya. Jadi sebenarnya panjangnya tuh bukti permulaan tindak pidana gitu ya. Kemudian ada juga isu tentang penaguhan pemeriksaan. Bisa nggak sih pemeriksaan itu ditangguhkan gitu ya, di freeze gitu ya, di freeze. Nah, kalau bisa dalam situasi apa sih? Gitu ya. Nah, Sumir ya, Sumir ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Ini sepertinya dari serapan dari bahasa Belanda ya. Jadi tentang sidang pengadilan sebenarnya. Nah, isinya tentang apa sih? Sumir itu seperti apa sih artinya? Artinya adalah pendek atau ringkas. Jadi ini sebenarnya LHP yang ringkas, yang ringkas. Kenapa kok ringkas ya? Karena memang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang diinginkan oleh pemeriksa. Ya, tapi pemeriksa dituntut untuk mengambil keputusan, untuk memberikan rekomendasi gitu ya. Makanya ya akibatnya ya hasilnya itu ya ringkas LHP-nya. Nah, tapi ini ringkas bukan seperti LHP ringkas yang kemarin kalian bikin ya, ini jauh lebih ringkas. Kalau LHP ringkas yang seperti kalian bikin kemarin itu kan masih ada bukti auditnya itu masih lengkap gitu ya, masih lengkap. Kita mungkin masih ada kalkulasi-kalkulasi. Nah, untuk yang LHP Sumir ini bukti auditnya sangat terbatas. Kalaupun ada itu hanya bukti audit yang sifatnya kita sendiri yang membuat. Karena memang keterbatasan gitu ya. Nah, contohnya LHP ringkas ini harus kita ambil, kita buat ya ketika pemeriksaan kita itu kita gagal menemukan wajib pajaknya, gagal menemukan subjeknya. Ya. Jadi misalkan kita memeriksa Tuan X, nah, Tuan X ini udah kita cari-cari nggak ketemu gitu ya. Nah, nggak ketemu. Jadi akibatnya apa ya? Sudah pemeriksaannya diselesaikan saja. Penyelesaiannya gimana? Dengan membuat LHP Sumir. Gitu ya. Nah, ini beberapa case ya. Case yang pertama adalah WP tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan. Jadi
tidak ditemukan itu case yang pemeriksaan lapangan ya. Jadi kita sudah nyari itu, nyari ke kampung-kampung gitu ya, itu nggak ada. Nah, untuk pemeriksaan kantor karena kita tidak boleh ke lapangan, maka indikatornya tidak memenuhi panggilan, seperti itu. Nah, case seperti ini banyak sekali ya, banyak sekali di lapangan banyak sekali, ya. Jadi, wajib pajak itu ya, itu terbagi menjadi 3 golongan ya. Golongan yang pertama itu wajib pajak yang sudah super nakal gitu ya. Itu mau dipanggil, mau disidik kayak gitu tuh dia nggak ini, udah udah bebal gitu, udah nggak takut, udah nggak ada takut-takutnya. Nah, biasanya wajib pajak yang kayak gini tuh karena wajib pajak yang terlalu sering diperiksa, satu, ya. Atau kemudian yang kedua, wajib pajak yang temennya banyak. Nah, temennya yang di Senayan sana banyak. Ada di Semanggi banyak, ya, Semanggi. Mabes Polri gitu ya. Nah, itu banyak. Nah, model-model yang kayak gini nih. Nah, itu biasanya eh, sulit ya, sulit, sulit. Nah, jadi itu ya, kalau misalkan WP tidak ditemukan, kalau pemeriksaan lapangan, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus mendapatkan pernyataan dari pihak independen bahwa wajib pajak yang bersangkutan itu memang tidak ada lagi di situ gitu ya. Nah, selain itu juga kalau misalkan kita apa ya? Gini gini gini. Nah, kualitas data kita ya, data SIDJP, data internal dari Direktorat Jenderal Pajak. Itu seringkali juga tidak update. Ya, seringkali tidak update. Tidak update-nya gimana? Jadi seringkali alamat ya, khususnya alamat itu tidak pernah diupdate. Jadi alamat pertama kali mendaftar gitu ya. Contoh misalkan saya, ini kartu NPWP saya ya. Nah, di sini ada. Ya. Nah, ini alamat di kartu NPWP saya, ini padahal saya mencetak sekitar 5 tahun yang lalu ya. Ini masih pakai alamat saya mendaftar pertama kali. Nah, saya mendaftar pertama kali itu di tahun 2001. Nah, sekarang udah 20 tahun ya. Di tahun 2001 itu karena saya pegawai pajak, saya harus daftar. Nah, daftarnya pakai apa ya? Alamat rumah saya, rumah orang tua saya. Gitu ya. Itu sampai sekarang ketika saya nyetak, ya, itu masih nggak diganti. Padahal di SPT saya sudah berulang kali mengubah data ya, tapi ternyata yang tercetak masih tetap yang lama. Nah, ini salah satu contoh bahwa data di sistem kita itu tidak update. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya ketika kalian nanti di lapangan, kasus kalian tidak mendapatkan wajib pajak, tidak dapat menemui wajib pajak, khususnya wajib pajak OP ya, orang pribadi ya, itu banyak. Gitu ya. Makanya kalian harus tahu LHP Sumir. Ya. Nah, ketika nggak dapat wajib pajaknya ya berarti kalian harus nanti minta pernyataan ya, pernyataan dari pejabat setempat. Misalkan ketua RT gitu ya, atau ketua RW atau lurah gitu ya, terserah. Yang penting ada pernyataan dari pejabat setempat. Gitu. Kalau nggak ada gimana ya? Kalau nggak ada ya sudah pernyataan kalian sendiri, pernyataan kalian sendiri. Ya mungkin nggak apa-apa, hanya saja nanti pas peer review ya, peer review itu ya kemungkinan besar akan dibully ya, akan dibully. Kan peer review itu yang meriksa kan temannya sendiri ya, dibully. Gitu ya. Ya itu sudah menjadi hukuman sosial ya, hukuman sosial. Nah, itu WP tidak ditemukan. Kemudian kalau misalkan pemeriksaan kantor, nah itu indikatornya WP tidak memenuhi panggilan. Kenapa? Karena kalau pemeriksaan kantor itu kita tidak boleh ke lapangan. Kalau kita ke lapangan ya berarti nggak ada bedanya dengan pemeriksaan lapangan gitu. Padahal desainnya kenapa kok didesain pemeriksaan kantor itu karena yang pertama case-nya itu case yang less complicated. Nah, apa ya? Ya mudah lah. Nggak begitu complicated sehingga tidak perlu ke lapangan. Kemudian yang kedua dalam rangka efisiensi anggaran ya. Dalam rangka efisiensi anggaran. Ya. Apalagi sekarang pandemi ini ya, pemeriksaan lapangan hampir tidak ada, semuanya pemeriksaan Zoom ya, pemeriksaan melalui Zoom ya. Gitu. Jadi pemeriksaan lapangan gitu ya, tapi nggak pernah ke lapangan, cuma pernah pakai Zoom. Nah, itu sekarang itu kayak gitu.
Nah, kemudian yang kedua, jadi ketika pemeriksaan ditangguhkan itu freeze ya, nge-freeze. Belum selesai sebenarnya, tapi freeze. Nah, tapi gini ya, kita kan nggak tahu nanti setelah bukper itu nanti apakah akan dipidana atau seperti apa kan kita nggak tahu. Nah, karena kita nggak tahu, lebih baik ya ditutup dulu, diselesaikan dulu. Dengan cara apa? Membuat LHP Sumir, gitu ya. Nah, ketika kita sudah membuat LHP Sumir, maka posisi SP2 ya SP2 kita itu akan berhenti, benar-benar akan terhenti karena sudah ada reportnya. Reportnya berupa LHP Sumir. Bisa jadi adalah rekomendasi bahwa atas wajib pajak yang bersangkutan sedang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan. Sebenarnya cukup seperti itu saja. Lampirannya apa? Lampirannya adalah nota dinas atau surat yang kita kirim kepada pemeriksa bukti permulaan. Nah, cukup itu saja. Makanya ini sumir, makanya ini sangat ringkas. Ya, kalkulasinya nggak ada. Cuma apa ya? Cuma di kesimpulan isinya dilanjutkan ke pemeriksaan bukper. Nah, itu saja. Super ringkas ya, super ringkas. Nah, kemudian pemeriksaan ditangguhkan. Tidak dilanjutkan penyidikan karena WP mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan. Jadi kalau misalkan WP mengaku itu kan udah terlanjur kita periksa nih, kita udah pinjam dokumen gitu ya. Tiba-tiba WP ngaku, udah Pak, aku ngaku, udah nih aku bayar. Ya kan? Itu kan boleh, di Undang-Undang KUP kan boleh. Nah, ini gimana jadinya LHP kita? Ya sudah, LHP kita juga kita harus tetap bikin LHP, namanya LHP Sumir juga. Nah, nanti pernyataannya gimana? Di kesimpulan kita sebutkan bahwa atas wajib pajak gitu ya, itu melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan pasal 8 ayat 3. Cukup itu saja. Gitu ya. Cukup itu saja. Apa yang harus didokumentasikan? Yang dokumentasikan ya itu pengungkapan ketidakbenaran. Kita minta apa? Tanda terima. Tanda terima pengungkapan ketidakbenarannya. Tanda terimanya nih apa ya? Bukti. Sebentar, kalian udah pernah magang belum? Udah magang belum kalian? Kemarin cuma PKL, Pak. Ya, PKL itu magang gitu. Iya, Udah Pak. ya? Udah. Nah, jadi gini, pengungkapan ketidakbenaran ya, baik perbuatan maupun pengisian ya, kan ada dua tuh, pengungkapan ketidakbenaran kan ada dua ya. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian sama pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Nah, itu sanksinya perbuatan ya. 150% kalau misalnya. Gitu ya. Nah, itu caranya gimana? Itu adalah caranya dengan menyampaikan SPT. Ya, caranya adalah dengan menyampaikan SPT. Jadi wajib pajak datang ke kantor pajak bawa SPT dia. SPT yang kemarin tapi sudah direvisi. Nah, SPT-nya ini bisa dendanya. Jadi langsung pokok pajak dan dendanya. Jadi kalau nanti kalian di TPT, kemudian tiba-tiba di bulan penyampaian SPT ya, kalian nerima SPT, kok ada SSP-nya, SSP-nya itu pokok dan dendanya sebesar 50% atau 150%. Nah, itu berarti ini pengungkapan ketidakbenaran. Nah, dengan adanya SPT ini ya, itu SPT ini harus nyampe ke pemeriksa. Ya, harus nyampe ke pemeriksa. Nanti pemeriksa akan ngambil keputusan. Keputusannya tuh gini. Ini berdasarkan pengungkapan ketidakbenaran ini, kira-kira pajaknya nanti yang akan ditemukan pemeriksa itu lebih gede apa lebih kecil dibanding pengungkapannya wajib pajak. Kalau ternyata lebih gede perkiraannya pemeriksa pajak, ya ini nggak diterima. Ya, nggak diterima. Nanti jadi kredit pajak aja ini. Ya, ini nggak diterima, pemeriksaannya tetap jalan terus. Gitu ya. Tapi kalau ini dirasa cukup, ya dirasa cukup uangnya yang disetor oleh wajib pajak, ya sudah. SPT ini akan menjadi lampiran di LHP Sumir yang dibikin. Gitu ya. Gitu. Gitu. Ya, harus dibikin LHP Sumirnya. Jadi seperti itu. Prosedurnya ya, ini masalah KUP itu sebenarnya masalah KUP.
Kemudian tidak dilanjutkan penyidikan tetapi diselesaikan dengan penerbitan SKPKB. Oke. Eh, Ini berarti pemeriksaannya bukper ya, pemeriksaan bukper ya. Jadi pemeriksaan bukpernya itu tidak selesai. Jadi penyidiknya berpikir atau mungkin nawarin ke WP, ini kamu pengen tak jadiin tersangka apa enggak? Nah, gitu. Udah Pak, saya nggak usah jadiin tersangka, udah saya SKPKB aja deh. Nah, itu bisa. Nah, karena di Undang-Undang Pajak itu ultimum remediumnya gitu ya. Ultimum remediumnya itu apa? Hukuman tertingginya ya. Itu bisa diganti dengan uang. Bisa diganti dengan uang. Gitu. Sebentar ya, ada orang yang memanggil. Oke. Sampai mana tadi ya? Oke, ya. Jadi gitu ya. Jadi berbeda dengan kalau kalian nyuri ayam ya. Kalau kalian nyuri ayam, misalkan kalian iseng nih ya. Iseng nyuri ayam, kemudian ketangkep sama polisi gitu ya. Kalian sebenarnya nyuri ayam itu cuma iseng gitu, cuma iseng. Ya. Dan kalian anak orang kaya, ya kan. Oke. Kemudian pas sama polisi, udah Pak, saya jangan 10 kali lipatnya, 10 kali lipat harga ayam. Misalkan ayamnya 100.000, tak ganti 1 juta Pak. Nggak bisa. Tak ganti 1 triliun Pak. Nggak bisa. Kalian tetap harus mendekam di penjara selama 1 bulan. Nyuri ayam, ya kan? Nyuri ayam. Nah itu namanya pidana. Jadi sebenarnya pidana itu tuh tidak bisa diganti dengan uang. Karena hakikatnya itu apa? Hakikatnya ketika kalian melakukan tindakan pidana, contohnya seperti nyuri ayam itu hakikatnya itu seolah-olah kalian itu mencuri ayam seluruh rakyat Indonesia, gitu loh. Jadi makanya mau diganti 1 triliun pun gitu ya, itu nggak bakalan mampu gitu loh. Kalau 1 triliun kayaknya mampu ya. Rakyat Indonesia kan 250 juta ya. 250 juta kali 100.000 berapa itu? Berapa? 2,5 triliun ya. Berarti baru bisa 2,5 triliun. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya seperti itu, filosofinya seperti itu. Jadi kayak pembunuhan gitu ya. Kenapa misalkan kita membunuh itu tidak bisa diganti ya dengan uang, karena hakikatnya membunuh satu orang itu seolah-olah membunuh seluruh orang di dunia itu. Sehingga tidak terampuni gitu ya. Tidak terampuni dengan hanya membayar uang, tidak terampuni. Itu ya, itu hakikat hukum pidana umum ya, pidana umum. Berbeda dengan hukum Islam. Kalau hukum Islam kan kalau membunuh gitu ya, kalau keluarganya itu rela, itu bisa. Ya, itu bisa diganti dengan hal yang lain. Tapi kalau pidana umum itu nggak bisa. Oke. Nah, tapi kalau optimum remediumnya pidana perpajakan, itu bisa semuanya diganti dengan uang. Jadi event gini, misalkan ya di pengadilan, misalkan di pengadilan, sepanjang belum dituntut, sepanjang belum diajukan ke pengadilan. Jadi statusnya itu calon tersangka, gitu ya. Nah penyidik ini udah siap-siap nih, istilahnya berkasnya P21. Nah, P21 itu artinya P-nya itu sebenarnya peraturan ya, peraturan Jaksa Agung pasal 21
administratif yang harus dipenuhi kalau kita mau menuntut seseorang di muka pengadilan. Itu kan banyak sekali berkasnya. Nah, ini udah P21 nih. Ya, udah siap ke pengadilan. Gitu ya. Tersangkanya sudah jelas, buktinya sudah jelas, alat buktinya gitu ya. Kemudian modusnya juga sudah diketahui, kerugian negaranya juga sudah teridentifikasi gitu ya. Misalkan kerugiannya teridentifikasi 100 miliar gitu ya. Nah, wajib pajaknya tiba-tiba 100 M-nya itu saya bayar. Nah, begitu dibayar, udah langsung bersih lagi namanya. Ya, langsung bersih lagi. Gitu. Jadi ibaratnya kalau minta tax clearance atau surat keterangan kelakuan baik dalam aspek perpajakan itu bisa putih gitu ya, nggak ada catatan. Nah, berbeda kalau misalkan kayak kalian tadi nyolong ayam gitu ya. Kalian sudah mendekam nih 1 bulan di penjara misalkan ya, misalkan. Kemudian 5 tahun kemudian kalian bikin surat keterangan itu tadi. Itu tetap muncul gitu ya. Pernah nyolong ayamnya tetap muncul gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya itulah uniknya pidana itu seperti itu, pidana umum. Nah, dan pidana perpajakan itu sedikit berbeda, sedikit berbeda. Gitu ya. Matre ya, sangat matre. Sangat matre. Cuma bedanya kalau sudah hampir di pengadilan, nah itu harus dapat izin ya, izin dari Menteri Keuangan. Tapi kalau baru level buper ya atau pemeriksaan, nah itu harus dapat izin dari pemeriksa, nah, dari pemeriksa. Tapi kalau sudah hampir di pengadilan itu Menteri Keuangan yang harus memutuskan. Kemudian nah ini dilanjutkan penyidikan, namun penyidikannya dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan. Nah itu tadi karena memang udah dibayar pakai uang, biasanya seperti itu. Pasal 44B Undang-Undang KUP. Nah, Undang KUP kita mulai berlaku kalau nggak salah 2007, kalau nggak salah 2007 ya. Oke, kemudian isu yang lainnya adalah masih sama nih, pemeriksaan ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tidak lanjut pemeriksaan buper tertutup dan penyidikan dihentikan. Oke. Intinya tuh gini, setiap SP2 kita yang kita terima ya, kita sebagai pemeriksa ya, itu harus ada outputnya gitu ya. Outputnya, dan yang paling minimal outputnya itu adalah LHP Sumir. Nah, LHP Sumir itu outputnya yang paling minimal. Kemudian pemeriksaan ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan jumlah pajak. Ya, udah pemeriksaan ulang nggak dapat temuan. Ini situasinya kayak gitu ya. Jadi diperiksa gitu ya. Padahal pemeriksaan ulang itu ya, itu kan triggernya itu kan novum ya. Novum itu data yang bisa membuat pajak terutangnya itu teridentifikasi lebih gitu ya. Ternyata setelah ditelusuri novumnya nggak ini gitu ya, nggak konkret gitu ya, nggak konkret. Akibatnya gimana cara menghentikannya? Ya sudah, kita bikin LHP Sumir. Nah, LHP Sumir. Kemudian terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak. Nah, ini pertimbangan Dirjen Pajak ini banyak. Pertimbangan politik gitu ya. Bahkan pun bisa pertimbangan subjektif ya, subjektif. Asalkan apa? Asalkan Dirjen Pajaknya bisa mempertanggungjawabkan secara subjektif juga. Gitu. Jadi nggak apa-apa, secara subjektif nggak apa-apa. Asalkan tanggung jawabnya juga secara subjektif. Makanya pejabat itu gitu ya, itu harus ngambil keputusan itu secara objektif. Supaya apa? Supaya tanggung jawabnya itu bukan tanggung jawab personal, tapi tanggung jawab organisasi, gitu ya. Gitu. Makanya nanti kalau kalian jadi pejabat ya, kalau ngambil pertimbangan, kok pertimbangannya itu subjektif. Nah, berarti nanti kalian harus bertanggung jawab secara subjektif juga. Bertanggung jawab secara pribadi juga. Namun kalau kalian pertimbangannya itu selalu objektif terus ya, berdasarkan fakta kayak gitu ya, itu nggak ada yang bisa memenjarakan kalian. Nah, ingat itu ya, ingat itu. Apalagi sistem hukum di Indonesia ya yang bisa salah jadi benar, benar bisa jadi salah ya. Makanya kita harus benar-benar objektif ya. Yang objektif saja kadang-kadang bisa jadi subjektif. Ya.
Kalau kalian misalkan nih iseng ya baca kasus Senturi, ya, kasus Bank Senturi ya, itu kasus tahun 2000 berapa ya? Cukup lama itu. Tahun 2000 berapa ya? 2010-an, Pak. 2010 2010 masih ya SD benar. waktu itu. Ya, betul itu waktu itu wawancara S2 ya. Saya ditanyain tentang kasus Senturi itu. Saya ditanyain sama dulu staf ahli menteri. Menterinya sama, dulu Bu SMI juga. Jadi ditanya, kalau kamu jadi menteri keuangan dengan situasi kasus Senturi kayak gini apa yang kamu lakukan? Seperti itu. Ya, itu situasi yang sulit ya karena kasus Senturi itu apa ya? Itu tuh sebenarnya kan bisa objektif ya. Cuma permasalahannya waktu itu ada unsur-unsur politik yang mempengaruhi. Nah, celahnya di Bu SMI itu di situ karena ada faktor-faktor politik ya, faktor-faktor politik yang menyertai proses itu ya, proses bailout Bank Senturi ya. Nah, makanya itu yang dimainkan oleh politisi yang di Senayan gitu ya, politisi yang di Senayan. Faktor-faktor politik itu jadi ketika ngambil keputusan ya, itu tidak benar-benar pure sebagai bendahara negara ya, tidak pure sebagai bendahara negara. Tapi ada apa ya? Ada semacam pengaruh politik gitu ya, pengaruh politik ya, pengaruh dari presiden gitu ya. Pengaruh dari presiden. Jadi waktu itu tuh gini, situasinya tuh sebenarnya gini. Sebenarnya Bu SMI itu sudah cukup objektif ya. Ya. Jadi notulen rapat itu lengkap gitu ya. Kemudian proses ngambil keputusan itu juga dilakukan secara kolektif, kolegial ya. Cuma masalahnya waktu itu yang ini dijadikan celah ya oleh politisi di Senayan itu Bu SMI waktu itu ketika mau ngambil keputusan itu nelpon Pak SBY. Nah, Pak SBY waktu itu posisinya ada di luar negeri. Nah, kalau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ketika presiden tidak ada di Indonesia, maka yang harus ngambil keputusan adalah wakil presiden atau pejabat yang paling tinggi. Nah, SBY tidak nelpon ke wapresnya JK waktu itu. Nah, ini yang jadi celah, ini yang jadi celah gitu ya. Sebenarnya Bu SMI sudah sangat objektif, sudah sangat objektif. Cuma celahnya itu saja dan itu dimanfaatkan ya dengan luar biasa oleh DPR ya. Jadinya rame waktu itu, jadinya rame. Dan waktu itu DPR-nya nggak seperti sekarang ya. Waktu itu DPR-nya itu kritis banget. Jadi waktu itu nggak perlu demo ya, mahasiswa nggak perlu demo karena DPR-nya itu pemerintah salah dikit itu langsung teriak gitu ya. Kalau sekarang kan beda. Kalau yang sekarang karena pandemi mungkin ya. Jadi beda. Oke. Kemudian WP ditemukan kemudian hari setelah dibuat LHP Sumir. Nggak masalah. Karena apa? Karena di LHP Sumir itu ya, kemarin kan kalian sudah membuat LHP kan ya. Nah, itu di pernyataan statement pertama yang pas pembukaan. Nah, di sana kan disebutkan tuh bahwa nanti di kemudian hari apabila ditemukan data kembali gitu ya, maka akan intinya akan dapat dilakukan pemeriksaan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini sebenarnya. Jadi meskipun sudah diperiksa, orangnya nggak ada, kemudian terbit LHP Sumir gitu ya. Baru setelah beberapa bulan kemudian WP-nya muncul gitu ya. Nah, itu bisa dihidupkan kembali. Karena ini berarti ada novum. Ya, bisa dibuka kembali. Skemanya apa? Pemeriksaan ulang namanya. Pemeriksaan ulang. Nah, skemanya pemeriksaan ulang. Nah, kalau pemeriksaan ulang itu harus nggak bisa kepala kantor ya, tapi eselon 2, kepala kanwil kalau nggak salah. Harus melalui kepala kanwil yang nyuruh. Kenapa kok diulang? Lah ini Pak orangnya ketemu lagi. Oke, bisa. Pemeriksaan dapat dilakukan kembali. Oke, so far di sesi 1 ada nggak pertanyaan? Tanggapan? Oke. Gimana? Udah ngantuk belum?
Ini harus, kalau kalian ngantuk, ya berarti saya sukses membuat kalian tertidur. Karena sekarang itu lagi musim ya, musim nggak bisa tidur loh, musim nggak bisa tidur. Kemarin salah satu dosen kalian yang terkena COVID, ya, itu 3 hari nggak tidur, ya. Kenapa ya? Karena mungkin batuknya dan sesak sehingga nggak tidur. Jadi itu yang membuat COVID parah, saya pikir itu ya. Sebenarnya sih kalau dari gejala sih biasa saja ya. Gejalanya kan batuk gitu kan. Sebenarnya itu kan penyakit yang biasa. Makan juga terganggu sehingga itu memperburuk imunitas. Sehingga kalau imunitas buruk ya sudah, mau virus apapun kalau imunitas buruk itu ya bisa fatal akibatnya ya. Makanya kalau bisa bikin ngantuk ya itu bagus tuh berarti. Ya. Saya juga sekarang mengalami kesulitan kalau tidur malam ya. Kalau tidur malam tuh mengalami kesulitan karena apa? Baca tentang korban COVID kayak gitu ya. Buka grup WA isinya tuh kebanyakan innalillahi ya kan? Kalau di grup kalian gimana? Ya mungkin di grup kalian nggak sebanyak di grup saya ya. Karena di grup saya itu kan banyak yang punya komorbid ya. Ini Pak, banyak nyari oksigen Pak. Kenapa? Banyak yang nyari oksigen. Oh gitu. Iya Pak, Di kemarin grup kalian gitu juga ya? Iya, di grup angkatan SMA kemarin juga sempat ada yang nyari oksigen di mana gitu Pak. Wah, berarti sekarang udah lintas generasi ya? Ini yang varian Delta ini memang egaliter. Jadi semua disasar. Kalau varian yang Alpha yang dari Wuhan itu tuh kecenderungannya generasi yang senior-senior saja ya. Kalau yang itu pulih ya. Nah, yang Delta ini memang dia lebih egaliter. Jadi semua bisa berbahaya. Nah, cuma potnya WHO ngomong katanya lebih berbahaya, katanya seperti itu. Kandidatnya itu Lambda ya ini loh. Ini sudah ditemukan di Chile sama Brazil. Nah, ini ya, ini katanya lebih infeksius. Jadi ini sekarang masuk virus apa ya istilahnya itu apa ya, on concern atau apa seperti itu. Jadi ini sekarang lagi diamati perilakunya oleh ahli-ahli kesehatan seberapa infeksiusnya. Tapi hipotesis awal ini jauh lebih infeksius dibanding Delta. Ya Delta aja kita sekarang luar biasa ya, Indonesia nomor 1 ya. Jarang-jarang Indonesia nomor 1. Ya, kita nomor 1 dalam positivity rate-nya nomor 1, apalagi jumlah kasus barunya nomor 1, kemudian jumlah yang meninggal juga nomor 1. Jadi triple winner ya, triple winner. Aduh, ini sebenarnya situasi yang tidak begitu baik ya. Tapi ya kita berada dalam situasi ini. Harapan saya sih, kalau kalian pernah baca jurnal ya, kemarin saya baca di mana ya, majalah apa ya, majalah Tempo mungkin ya. Jadi 100 tahun yang lalu, sekitar 1918 ya, itu kan ada Spanish flu ya, Spanish flu itu juga dari Cina juga. Nah itu jumlah penduduk Indonesia itu hasil statistik total ya, itu berkurang 30% ya. Berkurang 30%. Nah, berkurang 30% itu sebenarnya luar Jawa yang paling gede ya. Untuk Madura itu sekitar 20% ya berkurangnya, sekitar 20%. Kemudian beberapa daerah Semarang itu kalau nggak 15 itu 13% berkurangnya. Bandung itu sekitar 13% gitu ya. Nah, cuma uniknya penyakit ini cuma 2 tahun. Ya, cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun. Ya, kalau nggak salah 2 tahun deh maksimal. Begitu 2 tahun tiba-tiba hilang, ya, tiba-tiba hilang. Nah, ya saya sih berharap makanya ke kalian, kalau kalian bosen gitu ya, ya kalau kalian bosen, nah ini saya ingin membuat harapan nih. Harapan saya ya 2 tahun ini mudah-mudahan hilang. Jadi kita harus kuat nih, 2 tahun ini harus kuat. Dan kita kan sudah
mengalami berapa lama nih? Hampir 1,5 tahun kan? Ya nggak? 1,5 tahun nggak? Iya, Pak. Sudah Ya kan? sekitar. Tinggal 1,5 tahun nih. Benar tepat 2 tahun ini nanti virus ini hilang, mudah-mudahan ya. Dan waktu itu juga ahli pandemis ya, epidemiolog ya. Epidemiolog itu juga kaget. Kok tiba-tiba hilang kenapa gitu? Ya kalau kita kan karena beragama ya biasanya ya karena mukjizat, nah gitu ya. Tapi epidemiolog ini heran, ini kenapa kok tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, jadi ternyata siklusnya setiap 100 tahun sekali itu terjadi epidemik ya, pandemik, epidemik gitu ya. Oke. Jadi kita masih 6 bulan lagi nih mudah-mudahan ya. Setelah ini mudah-mudahan nanti tiba-tiba hilang gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa normal kembali ya. Oke. Sampai sana tadi. Oke. Itu tadi yang dengan LHP Sumir ya. Nah, ini untuk case-case ya, untuk case-case yang LHP-nya nggak Sumir, tapi LHP yang kemarin kalian bikin ya, LHP biasa. Ya. Itu situasinya seperti apa yang pertama? Nih ya. WP tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan, ya, tapi WP yang bersangkutan itu mengajukan restitusi. Nah, mengajukan restitusi. Ini banyak juga kasus kayak gini ya. Ya, banyak juga ya kasus seperti ini. Jadi dia ngajuin restitusi, tapi alamatnya nggak diketahui. Nah, ini tetap harus LHP full, LHP full. Ya. Kemudian WP ditemukan dan pemeriksaan dapat diselesaikan dalam jangka pemeriksaan. Oke, yang B ini oke ya biasa ya, ini normal. Kemudian WP ditemukan dan pemeriksaan belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya jangka waktu atau perpanjangan. Oke. WP ditemukan ada. Tapi pemeriksaannya belum selesai, akhirnya diperpanjang. Nah, nanti hasilnya LHP biasa. Kemudian pemeriksaan ditangguhkan, ditindaklanjuti dengan bukber terbuka dan bukber tertutup, gitu ya. Dihentikan karena WP meninggal, ya. Atau tidak ditemukan bukti pidana perpajakan. Dilanjutkan, namun penyidikan dihentikan. Nah, ini tadi kan awalnya kan sudah Sumir ya. Ya kan saya kan tadi begitu pemeriksaan ditangguhkan, ini kan LHP Sumir ya. Sumir. Nah, ini sebenarnya LHP Sumir ini adalah bukti bahwa sedang ditangguhkan pemeriksaannya. Gitu ya. Nah, nanti begitu misalkan dapat ini ya, terutama yang ini ya, dihentikan karena tidak ditemukan bukti permulaan, ini kan akan kembali ya. Akan balik ke pemeriksa pajak yang awal. Jadi gini. Nah, ini ada. Nah, ini nih. Jadi flow-nya kayak gini. Ketika pemeriksaan, kemudian kita ngusulin ke bukper gitu ya. Nah, di bukper penyidik nanti tidak mendapatkan bukti, itu nanti pemeriksaannya akan kembali ke kita. Gitu. Padahal kan tadi kita udah bikin LHP Sumir ya. Nah, berarti begitu dibalik lagi ke kita, nah kita bikin LHP. Nah, ini LHP-nya nggak lagi Sumir, tapi LHP yang normal. Pak, ada 2 LHP dong? Iya. Iya. Yang satu itu untuk memenuhi requirement bahwa ini ditangguhkan, yang satu lagi memang benar-benar selesai. Kenapa ini harus full? Kenapa nggak cukup dengan Sumir? Karena pemeriksa di LHP Sumir bukan di LHP lengkap ini, dia harus ngomong tuh alasannya apa kok bukpernya di cancel. Nah, ini kan harusnya alasan yang serius nih. Gitu. Jadi kita yang berkepentingan pemeriksa pajak, alasannya di sini kita disclose semuanya. Supaya apa? Supaya pemeriksa tidak lagi bisa digugat. Nah, ya oleh DJP gitu ya. Misalkan alasannya di sini tersangka tidak ada gitu ya. Barang bukti tidak ada, modus tidak terbukti. Nah, gitu misalkan. Nah, ini nanti masukin semuanya ke LHP ini. Nah, argumentasi ini kan banyak nih. Argumentasi yang dibikin penyidik ya. Jadi ini yang bikin penyidik nih. Ya. Nah, makanya tidak bisa hanya sekedar LHP singkat, LHP full.
Gitu ya. Kemudian apa nih? Pak, Pak. Ya. Berarti tadi itu setelah dia bukpernya nggak terbukti, itu sebelum menerbitkan LHT yang nggak sumir itu tadi kita juga pemeriksaannya lanjut, Pak. Lanjut seperti biasa gitu, Pak. Gimana Mas? Gimana? Tadi kan apa namanya dihentikan LHT sumir, terus kemudian dia masuk ke bukper, Pak. Nah, setelah dari bukper tadi ternyata itu nggak terbukti gitu, Pak. Itu kan balik lagi, berarti untuk penerbitan SHT itu mekanisme pemeriksaannya seperti biasa, Pak, selama jangka waktunya belum habis gitu, Pak, atau ada penambahan jangka waktu, Pak, itu nanti. Oke, nah sebenarnya gini, ketika kita mau mengajukan bukper, ya kita harus mengukur nih, misalkan yang paling beresiko itu permohonan restitusi ya. Permohonan restitusi kan berasal dari SPT LB ya. Misalkan di sini kan tanggal 31 bulan, kalau badan tuh April, bulan 4. 2020. Nah, ini kan sebenarnya kan permohonan restitusi nih. Nah, jangka waktu pemeriksaan itu berapa lama untuk restitusi? Berapa lama Maria? Harus bikin SKP di sini kapan? Pasal 17. Hah? Berapa? 6 bulan. 6 bulan. Yakin. Dijen Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu sekian bulan setelah permohonan restitusi. Berapa bulan? Hah? 12, Pak. Halo? Berapa? 12 bulan. 15? 12, Pak. 12, Pak. 12. 12 bulan ya. Nah, jadi gini, kalau misalkan nih Brahma, kamu meriksa nih, ya, meriksa. Nah, baru dikasih SP2-nya tuh di sini nih biasanya ya, di bulan misalkan 31 bulan 8. Nah, kadang-kadang terlambat seperti ini ya. Ya. Nah, ini kamu harus bisa mengukur nih. Misalkan di bulan ke-9 nih kamu menemukan ada indikasi nih, bulan ke-9 ya. Ada indikasi pidana. Nah, ini kamu harus mempertimbangkan nih, kira-kira penyidik nanti itu menghabiskan berapa bulan ini. Gitu ya. Dan harus bisa menjamin kalau misalkan penyidiknya itu menghabiskan waktu lama, misalkan lebih dari sini, nah, itu harus dipastikan ya, ini berubah menjadi penyidikan. Karena gini, kalau ternyata gagal, di sini gagal ya, oh ternyata nggak terbukti, ini nanti akan kembali ke kamu, di sini akan kembali ke pemeriksa. Nah, jangka waktu 12 bulannya udah terlewat. Kalau terlewat, 1 bulan kemudian harus diterbitkan apa? Harus diterbitkan SKP LB, Pak. Diterima, berarti harus terbit SKP LB dan full sesuai SPT LB-nya, ya kan? 100% diterima. Ya kan? Nah, ini kalau terlambat, itu ada apanya nih? Kalau terlambat lagi. Ada imbalan bunganya, Pak. Imbalan bunga. Imbalan bunga inilah yang akan berpengaruh kepada kalian ya secara personal. Ya. Apa pengaruhnya? Begitu imbalan bunga alarmnya menyala gitu ya. Oh, BPK langsung tahu tuh, langsung tahu. BPK yang dicari tuh ini, ya yang BPK Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, itu tuh kalau ke KPP itu yang dicari yang pertama kali imbalan bunga. Kenapa? Karena kalau ada imbalan bunga itu berarti ya itu ada kerugian negara. Nah, logika mereka seperti itu. Karena apa? Ada uang yang dikas negara itu yang keluar. Nah, ini kerugian negara nih. Gitu. Karena apa? Karena kelalaian. Nah, begitu ini teridentifikasi bahwa ini kalian, ya sudah, ini minimal ya, itu minimal itu kartu kuning, minimal kartu kuning. Maksimalnya ya bisa kartu merah gitu ya. Kartu kuning itu ya bisa 6 bulan gitu ya, 6 bulan take home pay-nya nerimanya gajinya 50% gitu ya. Gitu.
selama 6 bulan. Ya itu signifikan kan, signifikan. Oke, kalau ini 6 bulan selesai lah. Cuma permasalahannya adalah di itu tadi, di catatan kepegawaian kalian. Catatan kepegawaian kalian akan muncul tuh, pernah dikenai hukuman disiplin. Nah, itu nggak bakalan hilang tuh. Sama seperti kalian tadi, sorry ya, ilustrasi tadi kalian nyuri ayam ya. Itu catatan nyuri ayam ya di kepolisian itu nggak bakalan pernah hilang karena itu tindakan pidana. Gitu ya, pidana. Seperti itu. Makanya kalau situasinya kayak gini, kalian harus bisa memastikan ya, ini nanti bisa diselesaikan sebelum, kalau misalkan dibalikin, itu sebelum jangka waktu SKP LB ini terlampaui. Gitu ya. Atau kalian harus dapat jaminan bahwa ini akan lanjut terus ke penyidikan. Kenapa? Karena kalau ke penyidikan, jangka waktu 12 bulan ini menjadi tidak perlu diperhatikan. Kalau pidana. Bahkan daluarsanya kalau pidana itu kan tambah ya, tambah 5 tahun lagi. Jadi total 10 tahun. Gitu. Nah, caranya gimana supaya bukper ini bisa dapat jaminan gitu ya. Ya, caranya itu adalah komunikasi ya, komunikasi. Caranya cuma itu doang, jadi komunikasi. Jadi gini, ketika kalian menemukan tindak pidana gitu ya, kalian bikin nota dinas dulu ya. Atau nggak usah nota dinas lah, kalian main-main dulu lah. Kalian main-main ke penyidik. Penyidik. Makanya kalau kalian punya banyak teman tuh enak nih. Kalian ke penyidik ngomong, nih aku punya case kayak gini nih. Ya, case-nya kayak gini, ini ada si A, modusnya seperti ini gitu ya. Modusnya seperti ini, kemungkinan kerugian negaranya tuh sekian gitu ya. Enaknya kalau ini tak kasih ke kalian, kalian bisa nggak jadiin ini penyidikan. Nah, gitu dulu. Nah, nanti ini namanya gelar perkara awalannya, gelar perkara. Kalau mereka, wah ini sih susah orang ini gitu kan. Ini temennya banyak, misalkan kayak gitu. Wah, kalau penyidik udah ngomong temennya banyak itu berarti halangannya akan banyak tuh. Ya, yang akan menghalangi banyak. Nah, kalau yang akan menghalangi banyak kayak gitu agak sulit ya. Untuk situasi sekarang agak sulit, agak sulit. Gitu ya. Agak sulit apa ya? Agak sulit diselesaikan menjadi penyidikan itu loh maksudnya. Ya ini nanti kemungkinan besar akan balik ke kamu. Gitu ya. Nah kalau misalkan balik ke kita Pak dan kita menemukan tersangkanya gimana? Ya tetap ditindaklanjuti menjadi LHP. Nah hanya saja bedanya apa? Bedanya tuh penyidik sama pemeriksa tuh bedanya apa? Sama-sama kita bisa menerbitkan SKP, SKPKB ya. Cuma bedanya kita hanya bisa SKP doang, tidak bisa penjara. Memenjarakan orang nggak bisa kita. Sedangkan penyidik itu bisa. Nah itu doang. Gitu. Oke, jadi orangnya lepas nggak apa-apa ya sudah. Yang penting SKPKB-nya gede. Nah, gitu aja nggak apa-apa. Kenapa kok nggak diajuin ke Bukper? Nah itu Pak berdasarkan komunikasi awalan dengan penyidik ya penyidiknya mengatakan lebih baik diselesaikan di pemeriksaan. Nah, seperti itu. Saya sering kok. Saya waktu itu sering gitu ya. Jadi komunikasi awal penyidiknya udah ngomong kayak gitu, oh ya sudah selesaikan sendiri aja lah gitu. Gitu ya. Brah, ada pertanyaan lagi yang lain? Siap Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, kemudian ini apa nih? Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP tidak memenuhi. Oke, pemeriksaan kantor nih ya. Nah, kalau pemeriksaan kantor tidak memenuhi jangka waktu ya, jangka waktu 1 bulan ya. Setelah ini, oke, ini harus bikin LHP nih. Nah, kenapa? Karena ini data konkret. Ya, karena ini data konkret. Ya, data konkret itu apa? Data konkret itu data yang konkret gitu. Maksudnya konkret itu data yang bisa langsung kita kalkulasi besarnya pajak. Nah, oke, sekarang misalkan gini, kita dapat informasi dari lawan transaksi bahwa PTA, ini ada PTB gitu ya. Kita dapat dari PTB bahwa PTA ini jual ke dia sebanyak 100 juta. Jual, di sini jual ya.
Nah, ini data konkret apa enggak? Kalau Data datanya penjualan, dari data konkret apa enggak? kalau dari PTA saja, Pak, itu belum tentu konkret, Pak. Nah, enggak, jadi kita posisinya lagi meriksa PTB nih. Nah, di Oh iya Pak, PTB itu berarti kita data dapat konkret, Pak. Konkret berarti. data konkret untuk apa? Kalau penjualan Penyerahan, seperti Pak. itu, ya untuk penyerahan barang, Pak. Penyerahan. PPN ya, PPN. Data konkret untuk PPN. Kalau untuk PPH konkret enggak? Belum tentu, Pak. Belum bisa Belum sih. tentu. Nah, ini nih, ya kayak gini nih. Makanya kalian nanti harus aware ya. Ini kalau untuk PPH belum tentu konkret gitu loh. Ya, belum tentu konkret. Makanya harus hati-hati nih. Nah, jadi banyak AR yang tidak bisa membedakan, Gitu ya. Kalau untuk PPN, iya ini konkret karena DPP ini. Ya, ini DPP. Tapi untuk PPH ya belum tentu. Ya, makanya seringkali wajib pajak itu ya keberatan, kayak informasi harga jual kayak gini langsung jadi PPH-nya naik gitu ya. Mereka lupa ini kan masih ada biaya yang harus dipertimbangkan. Nah, gitu ya. Masih ada biaya macam-macam, masih ada diskon yang harus dipertimbangkan juga seperti itu. Nah, makanya kalian harus bisa membedakan ya, harus membedakan. Jadi konkret enggaknya itu tergantung banyak hal. Yang pertama ya tergantung ini jenis informasinya. Kemudian yang kedua ini dalam rangka kita untuk menghitung pajak PPN atau PPH. Nah, itu berbeda. Itu berbeda. Ya. Oke. Kemudian ini pengujian belum dapat diselesaikan, harus diselesaikan dengan menyampaikan SPHP. Jadi gini, kalau pemeriksaan ya kemudian jangka waktunya itu udah terlewati gitu ya, udah terlewati lama gitu ya. Nah, itu karena pengujiannya tadi nggak selesai ya, contoh pengujian nggak selesai itu biasanya karena IOI ya, IOI itu kan lama ya, dulu 3-4 bulan, tapi kalau sekarang udah bisa satu bulan, sekarang udah bisa 1 bulan. Nah, itu kan pengujiannya lama, atau konfirmasi ya, konfirmasi ke lawan transaksi kayak gitu, itu biasanya lama. Atau konfirmasi ke kementerian yang lain. Oh, itu super lama itu, super lama. Nah, kalau sudah terlewat waktu kayak gitu, jangka waktunya udah terlewati. Nah, makanya harus segera diselesaikan. Ya, dengan cara apa? Menyampaikan SPHP. SPHP kan berarti kita harus sudah dapat temuan sementara tuh. Ya. Kapan ya? Paling lama 7 hari sejak jangka waktu perpanjangan gitu ya. Perpanjangannya lewat 7 hari kemudian harus langsung diselesaikan. Gitu ya. Dan melanjutkan tahapan pemeriksaan sampai dengan pembuatan LHP. Selanjutnya ngikutin tahap-tahap yang normal seperti pembahasan kayak gitu, itu tetap harus dilaksanakan. Gitu ya. Cuma hati-hati, ini banyak sekali pemeriksa yang nggak aware. Jadi biasanya nggak bikin perpanjangan tapi langsung memanjang, atau bikin perpanjangan sudah mentok tapi masih juga belum selesai. Nah, itu juga sering. Itu sering. Ini yang data konkret tadi ya. Nah, data konkret tadi ya, ini WP sama-sama tidak ditemukan nih. Tapi kenapa enggak LHP Sumir? Ya. Karena ini ada data konkret yang bisa kita apain? Kita tetapkan secara jabatan. Jadi masih ada bahannya, istilahnya seperti itu. Masih ada bahan yang bisa kita jadikan untuk melakukan analisis sehingga kalkulasi perhitungan PPH itu dapat teridentifikasi. Makanya ini harus LHP. Ya, LHP biasa ya, full, bukan sumir. Kecuali bukan data konkret ya, atau bukan restitusi. Nah, itu bisa LHP sumir. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada bukti permulaan ya, bukti permulaan. Nah, ini permulaan atas apa sih? Nah, ini permulaan atas
tindakan pidana. Jadi ini bukti awalan. Karena apa? Karena bukti permulaan itu ujung-ujungnya ya ujung-ujungnya ya. Kalau pemeriksaan kan ujung-ujungnya itu kan SKP kayak gitu ya. Nah, kalau bukti permulaan itu ujung-ujungnya adalah calon tersangka ya. Ujung-ujungnya adalah modus. Nah, modus itu apa? Modus itu nilai yang sering muncul ya. Ya. Temennya Min sama Median. Bukan. Modus itu aturan pajak mana yang dilanggar dan cara melanggarnya seperti apa. Itu ya. Ya. Kemudian yang ketiga ya kerugian negara. Ujung-ujungnya tuh ini. Ya, ujung-ujungnya tuh ini. Jadi kalau kalian sudah dapat 1, 2, 3 ini, ya itu berarti pemeriksaan bukti permulaan sudah bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, nanti di penyidikan itu fokusnya apa? Fokusnya adalah ngumpulin alat bukti. Oke, yang pertama ini orang. Ini orangnya benar nggak orang yang bersangkutan? Buktinya apa? Nah, buktinya dia ada dalam notulen misalkan. Oh, dia yang minimal 2 alat bukti. Modus, aturan yang dilanggar itu apa? Oh, dia membuat faktur pajak seperti ini. Faktur pajaknya tidak ada transaksi yang sebenarnya. Gitu ya. Faktur pajak yang mana yang dibikin? Nah, ini harus harus ditemukan nih oleh penyidik, minimal 2 alat bukti. Terus yang terakhir kerugian negaranya. Nah, kalkulasinya seperti apa? Kalkulasinya. Seperti itu. Jadi di penyidikan ini ngumpulin alat bukti untuk 3 aspek ini. Nah, kalau di bukti permulaan itu cukup calon. Ini calon semua ya, ini calon. Calon. Calon ya. Nah, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dapat diusulkan pemeriksaan bukper bila yang pertama ada indikasi tindak pidana atau yang kedua WP menolak ya. Menolak dan terhadap WP tidak dilakukan perhitungan pajak secara jabatan. Kenapa enggak secara jabatan ya? Karena mungkin sulit gitu ya. Karena WP-nya tuh enggak kooperatif gitu ya. Kemudian juga kita emang enggak dapat data sama sekali, Jadi WP-nya itu tidak kooperatif dan kita enggak ada data. Sehingga untuk secara jabatan itu menyulitkan kita. Nah, itu bisa ya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Dalam hal pemeriksaan dilakukan merupakan pemeriksaan atas restitusi. Ya, ini restitusi. Harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian. Ya, harus ya. Makanya itu tadi. Kira-kira ini kalau misalkan penyidik bukpernya gagal, nah itu di bulan keberapa ya? Itu kalian harus bisa memperkirakan. Jadi jangan misalkan kayak case tadi, jangan sampai yang timeline tadi, misalkan di sini tanggal 31 bulan 4 tahun 2021 ya. Jangan kalian kasih ke penyidiknya di sini nih. Misalkan tanggal 31 bulan 3. Nah, jadi cuma 1 bulan ini, jangan sampai kayak gini. Gitu ya. Begitu kayak gini kalian kasih ke penyidik, ya penyidiknya pasti marah-marah, pasti ngomel-ngomel. Meskipun mengusulkan bukper itu hak ya, haknya pemeriksa pajak ya. Tapi kita juga harus tahu bidang lain ketika nerima limpahan pekerjaan kita, itu kan butuh waktu untuk menyelesaikan. Jadi ini masalah etika saja nih, masalah etika. Sebenarnya nggak ada aturannya sih. Nggak ada aturannya kapan itu enggak. Dan di sini kalau kalian perhatikan kata-katanya tuh harus. Ya, bukan wajib ya, bukan wajib, ingat. Harus sama wajib beda. Bedanya apa? Bedanya tulisannya, Pak. Oke. Ya. Wajib itu ada konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum. Jadi kalau wajib ini diterabas, ya, dia akan terkena sanksi. Ya, sanksinya bisa administratif, bisa sanksi kepegawaian gitu ya. Tapi kalau harus, ini konsekuensinya moral. Konsekuensi moral. Apa? Yaitu kalau misalkan kita tidak memperhatikan ini,
ya kita dianggap pemeriksa yang tidak bermoral gitu ya, atau pemeriksa yang nakal. Nah, gitu aja. Itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ini ya, jadi flow-nya itu dari pemeriksaan biasa, kemudian meningkat ke pemeriksaan buper, ya. Pemeriksaan buper itu terdapat bukti nih, ya, bukti tindak pidana di penyidikan. Penyidikan itu mengakumulasi bukti, ya. Jadi kalau di sini minimal 2 alat bukti, ya, alat bukti. Nah, kalau di sini itu yang penting ada bukti, mau 2, mau 1 nggak apa-apa. 1 alat bukti cukup. Kalau di sini harus 2 alat bukti. Setelah penyidikan nanti penuntutan ya, penuntutan di pengadilan. Ya, di pengadilan. Gitu. Nah, pengadilannya ini bukan pengadilan pajak ya. Ini pengadilan negeri ya, pengadilan negeri dulu, kemudian pengadilan tinggi, baru MA. Jadi kalau lewat penyidikan seperti ini itu masuk sistem peradilan umum. Karena ini pidana ya, pidana. Kalau pengadilan pajak itu tidak ngurusin masalah pidana. Nah, apa itu tindak pidana? Nah, ini mungkin refresh saja. Jadi kalau di Undang-Undang KUP itu pasal 38, 39, 39A. Gitu ya. Itu contohnya. Tidak menyampaikan SPT, gitu ya, sengaja melanggar ketentuan, gitu ya. Ini 9 jenis pelanggaran, nanti kita lihat apa saja. Dan bisa menimbulkan kerugian negara. Menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP, gitu ya. Nerbitin faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, gitu ya. Atau menerbitkan tapi dia sebenarnya belum dikukuhkan, nah gitu kan. Sebenarnya dia nggak berhak menerbitkan. Akibatnya orang yang menerima faktur pajak itu mengkreditkan. Nah, dulu kasus yang kayak gitu sering terjadi. Cuma kalau sekarang sih sudah mulai berkurang ya, karena bisa dideteksi dengan mudah. Nah, indikasi tidak pidana itu paling tidak ada 3 unsur. Ya, unsur yang pertama apa? Ada ketentuan yang dilanggar. Gitu ya. Ada rambu-rambu yang dilanggar. Nah, kalau ditilang itu kan ada misalkan harusnya lampu seinnya nyala, kalian nggak nyala, ya kayak gitu. Itu melanggar ketentuan itu seperti itu. Jadi harusnya submit SPT nggak submit gitu ya. Harusnya punya PKP dulu, dia nggak punya PKP, nah gitu. Kemudian yang kedua, nah kalau ini sebenarnya masih umum, ini bisa non pidana ya, non pidana. Jadi cukup sanksi administratif saja bisa, ya. Nggak perlu sanksi pidana. Atau bisa juga pidana, ini pilihan. Ini masih umum ya, masih umum. Tapi yang kedua ini ada unsur kesengajaan. Nah, ini merupakan ciri khas, ya ciri khas ketentuan pidana tuh ini, ciri khas. Pidana perpajakan ya. Ada unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan itu seperti apa? Misalkan ada aktivitasnya berulang. Aktivitasnya berulang. Ya, itu sengaja berarti. Atau yang kedua, pelakunya punya kecukupan informasi atau pengetahuan. Ya, contohnya misalkan gini. Contohnya misalkan Agus ya. Agus nggak bikin NPWP, padahal punya penghasilan banyak. Punya penghasilan 1 triliun gitu ya. Ya Gus ya. Udah punya NPWP belum Gus? Belum, Pak. Nah, belum kan? Nah. Ini bisa masuk unsur sengaja. Kenapa? Karena Agus kebetulan anak lulusan D3 pajak. Nah, lain ceritanya kalau Agus itu lulusan D3 kebidanan. Nah, gitu. Kalau D3 kebidanan nggak ngerti pajak itu wajar. Tapi lulusan D3 pajak nggak tahu tentang kewajiban NPWP. Nah, ini berarti sengaja nih Agus. Gitu ya Gus ya? Ya. Ya, bikin NPWP ya. Oke. Kemudian yang ketiga menimbulkan kerugian negara. Nah, menimbulkan kerugian negara gitu ya. Nah, ini ya orang yang paling concern di dunia ini tentang kerugian negara itu BPK. BPK. Nah, BPK ini slogannya itu 1 sen pun, ya, 1 sen pun ini kerugian negara itu akan dikejar, gitu ya.
akan dikejar sama dia. Slogannya seperti itu. Makanya hati-hati kalau sama BPK ini. BPK bisa menjerat banyak orang dengan undang-undang keuangan negara ya. Karena ini kerugian negara 1 sen pun gitu ya. 1 sen pun. Nah, kerugian negara ini bukan potensi kerugian negara ya. Jadi bukan potensi ya. Jadi ada juga potensi. Ya, beda. Bedanya apa? Bedanya kalau kerugian pendapatan negara ini yang memang benar-benar sudah teridentifikasi. Dan kalkulasi dilakukan oleh ahli, ya, oleh para ahli. Nah, itu kerugian negara itu seperti itu. Nah, ini beberapa contoh pelanggaran. Ya, pelanggarannya banyak sekali ya. Nih ya, tidak daftar yang tadi saya ceritakan ya. Kasusnya Agus tuh ini tidak daftar. Ya, menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan PKP ini kasus faktur pajak fiktif, ya, atau namanya faktur pajak tanpa berdasar transaksi sebenarnya ya panjang-panjangnya. Faktur pajak tidak berdasar transaksi sebenarnya. Faktur pajak TBTS ya. Tidak menyampaikan SPT ya, tidak menyampaikan SPT. Hati-hati kalian. Menyampaikan tapi isinya tidak benar. Tuh, menolak pemeriksaan. Banyak sekali ya yang bisa dipidana. Palsu ya. Hati-hati ya. Pembukuan tidak di Indonesia. Atau tidak mau memperlihatkan, tidak menyelenggarakan pembukuan ini tidak nyimpen di Indonesia gitu ya. Nah, makanya hati-hati kalau kalian nanti bikin startup misalkan ya. Kalian bikin startup, pembukuannya pakai pembukuan yang di gadget itu. Nah, kalian pastikan dulu gadget itu servernya ditaruh di mana. Kalau servernya ditaruh di Singapura, nah ini hati-hati ini ya. Kalian bisa dianggap tidak menyimpan dokumentasi pembukuan di Indonesia, ya, di Singapura ya, di cloud. Nah, itu makanya hati-hati nih. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan ini. Oke, tidak menyetor ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Share, ada pertanyaan nggak share? Shirley, kamu pengen share sesuatu nggak? Capek juga ngomong terus. Share apa, Pak? Ya, terserah. Terserah kamu mau share apa. Yang lain? Ini banyak yang off cam. Kenapa? Lia ada nggak nih Lia? Ada, Pak. Ada. Kamu sedang ngapain Lia? Sinyalnya lagi kendala, Pak. Ini masih ngeliatin Zoom-nya, Pak. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Si tok serengenge langsung dinyalain tuh. Di belakang, Pak. Habis ke belakang mana? Westafel. Oke. Westafel. Ngapain? Cuci muka Pak, ngantuk. Oke. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Ini kayaknya sih bisa kalian baca sendiri ya. Bisa kalian baca sendiri. Oke, ini bookper terbuka maupun tertutup. Intinya apa? Intinya itu WP tahu apa enggak? Udah itu doang. Bedanya cuma itu doang. Sama kalau terbuka itu kalau misalkan restitusi di bookper, nah itu harus terbuka karena supaya wajib pajak tidak protes ya, karena kan jangka waktu untuk restitusi 12 bulan itu kan sudah ditentukan oleh undang-undang ya. Maka kalau misalkan di bookper kemudian melebihi jangka waktu 12 bulan itu wajib pajak tahu, oh ternyata aku lagi di bookper, pantesan kok restitusiku belum cair-cair. Nah, supaya tahu kayak gitu. Tapi kalau selain itu bisa bookper tertutup. Tertutup itu artinya apa? Ya diem-diem. Yang tahu itu cuma pemeriksaannya doang. Penyidik ya. Yang tahu itu cuma penyidiknya doang. Jadi tiba-tiba ada orang yang buntutin wajib pajak. Nah, kalian tidak tahu misalkan. Nah, itu bisa jadi bookper tertutup. Kenapa kok dilakukan bookper tertutup? Kira-kira kenapa? Mungkin risikonya besar Pak kalau sampai bookpernya itu bocor, mereka bisa menghilangkan
apa namanya kemungkinan adanya alat-alat bukti itu, Pak. Barang bukti. Ya. Nah, betul ya. Jadi itu ya meminimalkan resiko itu ya. Meminimalkan resiko wajib pajak menghilangkan barang bukti. Makanya jadi bukber terbuka atau tertutup ya, selain terkait dengan pasal 17B ya, terkait dengan restitusi, itu benar-benar subjektivitas. Ya subjektivitas maksudnya benar-benar kewenangan penyidik, sorry. Jadi penyidiknya harus memperkirakan nih, ini kira-kira wajib pajaknya ini bisa apa itu akomodatif atau tidak. Kira-kira bisa membantu apa enggak? Kalau misalkan kok wajib pajaknya resistensinya kuat, ya sudah tertutup saja. Cuma kalau bukber tertutup itu harus benar-benar kalian itu hati-hati jangan sampai ketangkep. Karena kalau ketangkep itu apa ya? Kalau ketangkep itu ya kalian bisa dibawa ke kantor polisi gitu loh. Ya. Ya meskipun kalian nanti loh aku penyidik Pak, aku penyidiknya gitu, tapi tetap harus dibawa ke kantor polisi dulu gitu loh. Sama polisi dulu. Karena kan polisi juga harus memastikan bahwa ini bukan penyidik gadungan gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian nih penangguhan pemeriksaan. Nah, intinya kalau ada ini administratif saja. Kalau ada penangguhan pemeriksaan, misalkan kayak apa ya di bukber tadi ya. Nah itu harus bikin pemberitahuan secara tertulis ke wajib pajak supaya wajib pajaknya tahu oh ini aku lagi ditangguhkan gitu ya. Kemudian SP2 bukpernya harus dikasih. Nah kemudian buku catatan yang sudah dipinjam oleh pemeriksa itu langsung dikasih ke penyidik, itu aja sih. Itu saja saya pikir. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan nggak? Siti, kamu tumben nggak nanya, Siti? Udah jelas, Pak. Udah jelas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan, yang studi kasus 13 itu tolong dikerjakan in group ya, dalam grup. Ya, dalam grup. Kemudian nanti submit di Google Classroom. Pekan depan kita bahas. Ya, nanti pekan depan kelompok 1, 2, 3 gitu ya. Itu nanti menyajikan hasil kerjaannya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Di Word atau di PPT, Pak? Kenapa? Di Word atau di PPT, Pak? Mengerjakannya. Di PPT nggak apa-apa. Ya, di PPT nggak apa-apa. Karena ini saya pikir jawabannya itu nggak apa ya, nggak banyak sebenarnya, nggak banyak. Di PPT nggak apa-apa. Oh ya, kemudian ini pekan depan itu saya diklat 1 minggu, ya dari jam 8 sampai jam 16 gitu ya. Jadi saya minta bantuan PJ kelas untuk reschedule. Cuma ya reschedule-nya ya berarti setelah jam 4 gitu ya. Nah, ada kendala juga sebenarnya. Katanya kalian tidak boleh lebih dari 2 kali ya dalam seminggu. Yang malam itu nggak boleh ya? Boleh nggak? Ya, Saya dengar ada. Selasa sampai Kamis Pak ketentuannya. Oh gitu ya. Itu kenapa sih kok dibikin ketentuan yang kayak gitu tuh? Nggak tahu juga, Pak. Kurang tahu Pak. Sendiri. Enggak, soalnya tuh gini. Jadi STAN ini mereka bikin jadwal diklat itu kayak seenaknya gitu, kayak seenaknya. Permasalahannya apa? Permasalahannya ini diklatnya itu pesertanya dosen STAN. Jadi sekitar 40 dosen gitu loh. Kalau biasanya kan kalau diklat itu kan yang ikut paling 1-2 dosen gitu ya. Ini 40 dosen ini didiklat bareng-bareng gitu ya.
2 minggu sebelum ujian. Nah ini loh, ini timingnya ini makanya mereka bikin jadwal seenaknya saja ini. Makanya coba deh nanti di reschedule. Gimana ya mensiasatinya ya? Sabtu mungkin? Ya, bisa kan kalau Sabtu? Ya, mungkin di hari Sabtu. Ya meskipun kalian nanti ini ya, itu hari libur ya sebenarnya ya, tapi ya bagaimana lagi gitu ya. Karena daripada gini, kemungkinan besar nggak hanya saya ya. Kalau kalian juga diajar oleh dosen yang seangkatan dengan saya, gitu ya, yang baru masuk ke STAN sekitar 2 tahun yang lalu, itu pasti ikut diklat juga. Nah, kalau ikut diklat juga, kemungkinan besar reschedule juga. Nah, saya khawatir saja nanti reschedule-nya itu numpuk di minggu terakhir kalian. Nah, minggu terakhir kalian nanti akan bisa super full ya. Super full kayak gitu, akibatnya apa? Ya mungkin kalian hadir sih hadir, hanya saja overload information ya di kepala ini overload. Sehingga ya sudah first in first out gitu ya. Yang masuk pertama kali itu yang dikeluarkan pertama kali, langsung lupa gitu ya, nggak sempat terinkubasi. Tapi kalau sedikit demi sedikit itu kan masuk ke memori jangka panjang ya. Jadi itu ya nanti tolong bisa di-set. Kalaupun misalkan malam, ya mungkin saya tidak akan menggunakan seluruh waktu saya mungkin ya. Mungkin nanti kita akan lihat situasi. Ya kalau misalkan kita mulai dari jam malam itu jam berapa sih paling cepat? Jam 7, Pak. Jam 7 ya. Jam 7 berarti sampai setengah 10 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu malam banget ya. Ya nanti kita lihat situasi kalau misalkan malam gitu ya mungkin kita nggak bakalan sampai setengah 10 ya karena kondisi fisik ya. Kondisi fisik kita kan kalau sampai malam kayak gitu nggak sehat. Dan saya pun juga paginya itu kan diklat juga ya mungkin juga tidak bisa ngasih full gitu ya. Nah nanti kita siasati saja. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya gimana Din? Mau tanya Pak, misalnya dalam permintaan keterangan dari WP gitu, tim pemeriksa bupernya itu manggil sama mau menginterogasi WP gitu Pak. Terus setelah menerbitkan surat panggilan, nah ini apakah betul kalau dalam tahapan ini WP nggak boleh diwakilkan oleh kuasanya seperti konsultan gitu Pak? Oke. Misalnya WP-nya keadaannya sakit atau bagaimana, terus apakah ada batasan-batasan ada batasan-batasan sejauh mana seorang kuasa atau konsultan itu bisa mewakili WP. Terima kasih, Pak. Oke. Ini case-mu case pemeriksaan atau penyidikan? Penyidikan ya. Di Undang-Undang KUP tidak mengenal penyelidikan ya. Jadi penyelidikan itu sebenarnya pemeriksaan bukper ini ya. Ya Din ya. Nah, ini tuh penyelidikan tuh di sini. Penyelidikan. Nah, Undang-Undang KUP lebih suka menyebut namanya bukper, bukti permulaan. Tapi kalau misalkan kalian baca aturan KUHAP ya, KUHAP itu nggak pakai bukti permulaan tapi pakai terminologi penyelidikan ya, penyelidikan. Nah, gini, ketika pemeriksaan bolehkah WP didampingi kuasa atau digantikan kuasa? Jawabannya is okay, nggak masalah. Ketika di bukper bisa nggak? Is okay, nggak masalah. Is okay juga sebenarnya, is okay. Asalkan kuasanya mau. Nah sekarang pertanyaannya mau nggak kuasanya? Mau nggak gantiin di penjara? Nah intinya seperti itu sebenarnya, Din. Karena apa? Karena di bukper sama penyidikan ini kan fokusnya itu pelaku. Fokusnya itu pelakunya ini. Nah, jadi kita bukan bicara masalah materinya. Ya, materinya bukti-buktinya juga bicara. Tapi kan ada nggak kuasa hukum gitu,
yang mau menggantikan posisi sebagai calon tersangka. Itu saja sih, logikanya di situ saja sih. Sebenarnya nggak ada aturan yang mengatakan oh harus yang bersangkutan. Sebenarnya nggak ada. Dan nggak ada aturan juga yang akan dijadikan tersangka gitu loh. Sehingga siapapun orang yang waras ya, itu pasti akan menghindar. Ya. Kecuali orang yang disuruh, ya kan ada juga ya di film ya, dibayar sekian ratus juta gitu ya. Bahkan kemarin sempat juga ya, yang dikorbankan itu loh. Yang dikorbankan untuk tumbal itu loh. Pernah denger nggak kalian? Kalau nggak salah di TikTok atau di Instagram kan rame itu. Yang ibu-ibu arisan itu loh. Kalian pernah denger nggak? Oh, yang MC ya, Pak? Nah, ya MC itu ya kan. Ditumbalkan kan itu. Dikasih ratusan juta kan, ratusan juta. Dan ada yang mau itu loh. Ada yang mau itu, makanya saya yang nggak habis pikir tuh. Ada juga ya orang yang berpikir seperti itu ya. Ada yang mau. Nah, kecuali seperti itu. Kecuali seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada aturan bahwa ini harus yang bersangkutan. Jadi, nah biasanya di lapangan yang terjadi adalah ini wajib pajak, ya. Kemudian nanti dia akan diikutin oleh kuasa hukum atau konsultan pajak lah. Terserah dia mau. Biasanya kalau udah lewat pemeriksaan itu biasanya konsultan pajak udah nggak mau sih. Biasanya udah nggak mau. Biasanya yang mau itu konsultan hukum. Nah, jadi nanti biasanya wajib pajak didampingi konsultan hukum ya. Konsultan hukum mendampingi gitu ya. Mendampingi selama proses penyidikan. Nah, selama proses penyidikan ini, Din, saya pernah ketemu ya sama wajib pajak yang pernah disidik. Ya, waktu itu wajib pajaknya orang Medan ya. Tahu sendiri kan orang Medan itu kan sebenarnya kan keras ya, kuat ya, orang Batak gitu ya. Itu aja dia trauma. Itu trauma. Dia cerita ke saya. Karena waktu itu, saya kan kantornya di lantai 14 waktu itu. Nah, lantai 14 itu, kantor pusat ya, ini lantai 14 ya. Nah, ini di sini pemeriksa, nah sebelah sini itu penyidik. Nah, lantai 14. Saya ngomong, Bu, besok kita ketemu ya di lantai 14. Saya ngomong kayak gitu, telepon kan. Wah, Pak, saya mau disidik. Langsung gitu dia. Saya mau disidik, Pak. Saya punya kesalahan apa gitu. Nah, terus tak jelasin gini. Akhirnya dia langsung lega tuh ya, langsung lega. Terus nah pas ketemu langsung baru dia cerita, Pak, saya dulu pernah disidik di sini, Pak. Itu saya disuruh berangkat jam 6, Pak, gitu kan. Baru diinterogasi itu jam 5. Ya. Baru keluar dari kantor jam 22. Dari kantor pajak ini baru keluar. Terus tak tanya, Bu, dari jam 6 sampai ke jam 5 ngapain gitu kan? Ya saya di ruang tunggu saja, Pak. Saya disuruh nunggu di situ. Nah, terus dari jam 17 ke jam 22 ngapain gitu kan? Ini saya lebih banyak di ruangan, Pak, di ruangan dan ditinggal oleh penyidik, ditinggal. Jadi di dalam ruangan integrasi ditinggal. Gitu ya. Jadi paling yang ditanya-tanya itu paling cuma 1 jam. Kenapa? Jadi memang ini supaya jadi ini dibikin supaya tertekan gitu ya. Ya, oleh penyidiknya supaya tertekan, sehingga kalau tertekan itu ketika ditanya-tanya ya, itu tuh orang tidak bisa merangkai cerita gitu ya. Jadi akan ngaku gitu ya. Makanya salah satu tekniknya seperti itu. Makanya trauma ya, ini trauma ya. Wajib pajak yang waktu itu saya periksa itu sangat trauma banget dia. Jadi ya sebisa mungkin kalian jangan pernah berurusan ya dengan aparat hukum ya. Karena ya benar-benar inilah berat lah. Ya, makanya kan ada juga bahkan sampai saking parahnya itu ada juga yang menyindir tuh gini. Jadi kalau kita lapor polisi ya, kita lapor kambing ya lapor kambing. Itu yang hilang nggak cuma kambing tapi sapi. Ya, gitu. Atau kita lapor kehilangan sepeda. Yang hilang itu nggak cuma sepeda tapi motor. Pernah dengar nggak? Tok, kamu pernah dengar nggak, Tok? Nggak pernah, Pak, tapi berdasarkan pengalaman emang kalau lapor polisi ribet, Pak. Ribet. Nah, itu. Jadi ya, tetangga saya pernah kehilangan motor, gitu ya, kehilangan motor. Motornya hilang, gitu ya. Ya, lapor ke polisi.
2 minggu kemudian polisinya nelpon dia, Pak, ini ada Pak, saya udah buntutin sampai di Lampung. Nah, sampai di Lampung. Tapi masalahnya saya nggak punya biaya ini Pak untuk nangkep. Akhirnya ngirim uang, ya kan 5 juta gitu ya. Oh Pak, ini hampir sedikit lagi nih Pak, ketangkep nih. Saya udah di desanya, minta uang lagi 5 juta gitu ya. Ya akhirnya satu motor yang awalnya yang hilang yang dilaporin menjadi setara 2 motor yang hilang gitu ya. Seperti itu. Jadi ya ini oknumnya, ini oknum. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa masih muda ya. Kalian yang harus memperbaiki ini semua. Nah, seperti itu ya. Nah, sama meskipun kalau saya perhatikan ya, kalau penyidikan di Ditjen Pajak itu jauh lebih baik lah. Karena ya isinya senior-senior kalian lah. Ya sejahat-jahatnya kalian itu kan kalian kadang-kadang masih dengerin nurani ya. Iya kan? Kadang-kadang tapi ya. Kadang-kadang. Selebihnya enggak gitu ya. Selebihnya lupa gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti generasi kalian itu kalian adalah pemeriksa yang selalu menggunakan nurani. Ada lagi nggak, Din? Udah Pak, makasih Pak. Yang lain? Marcel, ada nggak nih Marcel? Din, Dina, pada kemana nih? Marcel, Dina, Eva. Kalian kalau pagi kayaknya lebih banyak on cam deh. Begitu siang banyak yang off cam nih. Sambil rebahan nih jangan-jangan nih. Oke, karena kalian sambil rebahan ya sudah. Sekarang kalian ngerjain itu ya, studi kasus gitu ya. Kalian masih bisa pakai Zoom ini, maka Zoom ini oke, tak transfer ke Brahma ya. Silahkan nanti kalian pakai breakout room ya, silahkan digunakan sebaik-baiknya sampai dengan ya mungkin setengah 4. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan WA ke saya. Kalau pertanyaan itu harus saya jawab di Zoom, saya nanti akan masuk lagi ke Zoom, gitu ya. Tapi kalau cukup di WA ya saya nggak bakal masuk ke Zoom, gitu ya. Itu saja saya pikir. Oke, kemudian pesan saya juga jangan keluyuran dulu. Virus deltanya ini makin parah. Dan di India setelah virus delta yang keluar adalah apa ya? Penyakit hitam ya. Apa penyakit hitam? Saya lupa namanya. Infeksi Jamur jamur hitam. itu, Pak. Jamur hitam, oh ya, jamur hitam. Dan beberapa dokter udah ngomong juga bahwa ada juga nih kasus jamur hitam di Indonesia. Wah, jadi ini makin parah gitu ya. Jadi sebisa mungkin jangan ke rumah sakit deh. Maksudnya ya jangan kena COVID lah, jangan kena COVID ya. Jangan kena COVID. Kalaupun kena ya cukup isolasi mandiri dan sembuh, nah, gitu ya. Seperti itu. Pekan depan mungkin malam. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.